الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore yang cerah ini Allah masih memberikan kenikmatan iman wal Islam pada kita, kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan untuk bisa hadir di Majelis Kultum jelang maghrib Masjid Raya Al-Insan ini. Semoga amaliyah Ramadan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di akhirat, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah yang mulia ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membimbing kita umatnya dari umat yang dhaif, yang bodoh, umat yang tidak tahu pengetahuan, menjadi umat yang pandai, pintar dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya nanti. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit nasihat buat diri saya sendiri dan buat keluarga saya, dan juga buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, dan itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tawaran bisnis, suatu tawaran investasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaran perniagaan, perdagangan yang menguntungkan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, yang pada hari ini diwajibkan berpuasa, maukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan perniagaan, perdagangan yang dapat menyelamatkan Bapak Ibu semua dan keluarganya dari api neraka? Yang siksanya sangat pedih di mata kita, di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya,
perniagaan, perdagangan, investasi, bisnis yang ditawarkan Allah. Tu'minuna billah, kata Allah, jika kamu mau maka tu'minuna billah, bertakwalah kepada Allah. Lalu selanjutnya wa rusulih, bertakwa, beriman kepada Allah, mengikuti Allah dan juga mengikuti Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu watujahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia yang setiap hari bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita, itu bagian dari jihad kita. Jihad kita mencari nafkah untuk keluarga. Dan barang siapa yang dalam perjalanan jihadnya menemui ajalnya, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kata Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dan juga menginfakkan, mensedekahkan amwal dan anfus, harta dan jiwanya. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah lalu berjihad juga di jalan Allah, lalu menginfakkan harta dan jiwanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, zalikum khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Nah, orang-orang yang dikatakan oleh Allah ini yang masuk dalam kategori mau berbisnis dengan Allah, yang akan diselamatkan dari api neraka, dari siksaannya Allah yang sangat pedih. Berkaitan dengan ini, ada 7 ciri-ciri orang yang terlihat mau melaksanakan perniagaan dengan Allah ini. Kata Allah yang pertama yaitu orang at-taibun, orang yang bertobat, orang yang selalu bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Itu ciri-cirinya orang yang mau berniaga, berbisnis, berinvestasi dengan Allah dalam rangka menyelamatkan kita, keluarganya dari api neraka. Yang kedua, al-abidun, orang yang selalu beribadah kepada Allah, seperti kita ini sedang berpuasa, beribadah kepada Allah, hanya berharap semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah macetnya jalanan mencari nafkah, ya, di tengah cuaca yang sangat panas, dengan ikhlas, ridho, mencari nafkah untuk keluarga, itu juga bagian dari ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, alhamidun, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang keempat, as-saihun, orang yang melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Nah, ini kita dari rumah, dari kerjaan, kalau niatkan kita ke sini ikut kultum dalam rangka mencari ilmu, ini juga bagian dari ciri-ciri orang yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, karena sudah mau berniaga, berinvestasi, berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan surat As-Saff tadi. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang mau berjual beli dengan Allah adalah ar-raki'un as-sajidun, orang yang selalu rukuk dan sujud. Artinya orang yang selalu sholat, ya, orang yang selalu melaksanakan
sholat berjamaah di masjid, ya, tidak ditinggalkan. Selanjutnya selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kita ini sekarang dalam rangka sedang amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan sesama muslim untuk kebaikan, itu juga saling mengingatkan untuk tidak berbuat baik, untuk berbuat kejahatan, juga itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, apabila kita ingin mengharap dibebaskan dari api neraka, yang termasuk ciri dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, maka kita harus selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan teman kita untuk berbuat baik, dan juga mencegah teman kita, saudara kita, tetangga kita untuk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita semua adalah para dai. Ya. Semua kita adalah dai. Dai itu adalah yang selalu menyampaikan kebaikan, selalu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi dai itu, berdakwah itu bukan hanya tugasnya para kiai ustadz. Kita juga harus ikut berdakwah, terutama berdakwah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, istri kita, anak kita di rumah, dan yang lebih bagus untuk lingkungan kita, tetangga kita, ya, itu lebih bagus. Selanjutnya, ciri orang-orang mukmin yang selalu dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hafizuna li hududillah. Orang yang selalu melaksanakan hukum-hukum Allah. Nah, kita tahu hukum-hukum Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi berusahalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena apa yang difirmankan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi wajib hukumnya bagi kita, ciptaannya, makhluknya. Tetapi kalau yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Muhammad SAW kepada kita menjadi sunnah hukumnya buat kita. Seperti puasa, ya, kita di bulan Ramadan ini sedang melaksanakan puasa. Ini bagian dari melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah Allah melaksanakan puasa. Untuk itu buat kita sebagai makhluknya yang selalu berharap ridho dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya meminta pada Allah supaya dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Itu hanya doa kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini Allah ampuni kita, ya, Allah berikan rezeki kepada kita dan diberikan kesehatan buat kita dan keluarga kita. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.